Rival. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Bai Shen yang berada di seberang arena. Tatapannya kemudian menyapu sekeliling stadion sekali lagi. Di tengah galeri tampilan, ada beberapa kursi bagus dengan pemandangan terbaik. Duduk di kursi ini hanya 4 orang, berambut putih, pria tua. Meskipun aura keempat orang ini tidak berbeda dari pria tua biasa, tatapan Xiaoyan mendarat di tubuh mereka terlebih dahulu. Orang lain mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa mampu merasakan getaran di ruang angkasa yang kadang-kadang muncul dari lingkungan sekitar 4 orang tua ini. Fluktuasi spasial semacam ini hanya tercipta ketika kekuatan doqi dalam tubuh seseorang telah mencapai batas tertentu yang memungkinkannya beresonansi di dalam ruang dunia luar. Di antara orang-orang kuat yang dikenal Xiaoyan, bahkan Hai Bodong belum mencapai level ini. Hanya mereka yang telah memasuki level puncak Do Huang, seperti Jia Xingtian atau bahkan Yun Shen yang lebih kuat, yang dapat mencapai ini. Sementara Xiaoyan mengamati keempat pria tua ini, yang berpakaian sangat sederhana, mereka berempat tiba-tiba tampak merasakan sesuatu. Mata mereka yang awalnya malas terangkat dan tatapan keruh membuat kontak dengan mata Xiaoyan. Beberapa pasang mata saling memandang dan mata Xiaoyan segera merasakan sedikit sakit. Doqi di tubuhnya dengan cepat beredar sebelum gumpalan api hijau tiba-tiba melintas di pupil hitamnya. Baru kemudian perasaan sakit itu berangsur-angsur melemah. Selain terkejut di dalam hatinya, dia buru-buru menarik kembali pandangannya. Hah! Sama seperti gumpalan api berwarna hijau diam-diam melintas di mata Xiaoyan. Suara lembut dan terkejut secara spontan dan secara bersamaan dipancarkan dari 4 pria tua yang duduk di kursi itu. 3 di antara mereka bertukar pandangan satu sama lain saat mereka membuka mulut untuk berbicara, sungguh aneh doqi. Panas dan gesit seperti nyala api. Doqi semacam ini adalah bahan bakar terbaik untuk memurnikan pil obat. Akan sangat sia-sia jika Xiaoyan bukan seorang alkemis. Sebuah keterkejutan melintas di mata seorang pria tua yang duduk paling kiri saat dia perlahan berkata, "Huo tua, kudengar Xiaoyan ini pernah menjadi juara pertemuan alkemis besar kerajaan Jiama. Bakat pemurnian obatnya cukup hebat. Jika Anda dapat merekrutnya ke tempat Anda untuk mengolah pil obat, saya khawatir pencapaiannya di masa depan akan membuat orang tidak bisa berkata-kata." Seorang pria tua berjubah abu-abu di tengah berkata sambil tersenyum. "Ah, pencapaian seperti itu baru berusia 18 tahun. Potensinya luar biasa. Dia memang bibit yang bagus. Namun, saya pikir dia seharusnya sudah memiliki gurunya sendiri. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa mencapai tahap seperti itu pada usia ini hanya dengan bakatnya saja." Orang tua, yang dipanggil sebagai Old Huo, pertama mengangguk sebelum dia segera menjawab. Tidak ada konflik meski dia sudah punya guru. Tidak banyak konflik antara akademi dan guru swasta. Selain itu, Departemen Alkemis Akademi Jianan telah didirikan selama bertahun-tahun. Jika dia bisa masuk dan berlatih, ada banyak keuntungan baginya. Lagi pula, tidak peduli seberapa luas pengetahuan gurunya, akan sulit untuk membandingkannya dengan warisan bertahun-tahun yang dimiliki Departemen Alkemismu, kan? Orang tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Selain itu, Departemen Alkemis independen dari akademi luar dan dalam dan tidak memiliki banyak konflik dengan mereka. Jika Xiaoyan ini tertarik untuk datang ke Departemen Alkemis, saya tidak akan keberatan memiliki siswa berprestasi lagi. Old Huo melirik Xiaoyan di kejauhan dan berkata dengan lemah. Di antara mereka berempat, 3 orang,
Mulai dari kiri, adalah wakil kepala sekolah dari akademi luar, dan dua tetua yang memiliki prestise yang cukup besar di akademi. Mereka memiliki otoritas yang sangat besar untuk berbicara di akademi luar. Selain itu, kekuatan mereka berada di sekitar level puncak Do Huang. Ketika dia melihat tatapan Xiaoyan, instruktur Woling yang berdiri di sampingnya, menjelaskan dengan lembut, orang tua yang pendiam, yang tidak banyak bicara di paling kanan, adalah kepala departemen dari Departemen Alkemis. Dia mengelola sekelompok besar alkemis di bawahnya. Karena seorang alkemis memiliki posisi khusus di benua itu, Departemen Alkemis tidak bergantung pada akademi dalam dan luar. Tidak ada orang yang bisa mengganggu urusan mereka. Bahkan wakil kepala sekolah tidak bisa melakukannya. Departemen Alkemis. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar nama ini. Yang disebut Departemen Alkemis ini kemungkinan merupakan eksistensi yang mirip dengan asosiasi alkemis. Distribusi faksi di akademi luar cukup berantakan. Meskipun saya tahu bahwa kekuatan yang Anda sembunyikan sangat kuat, Anda harus berhati-hati terhadap dua faksi. Salah satunya adalah unit penegakan hukum. Ada banyak orang kuat sebanyak awan di dalam unit. Selain itu, posisi unit mereka menyebabkan mereka hampir memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan tanpa izin. Cukup merepotkan untuk menyinggung perasaan mereka. Pertarungan berdarah antara Akademi Jianan dan daerah sudut hitam, saat itu dan akhirnya, pohon roh kematian, yang membuat orang merinding, semuanya adalah taktik mereka. Pihak lain adalah Departemen Alkemis. Tidak peduli apapun yang terjadi, seorang alkemis, dimanapun dia berada, akan dapat menikmati posisi yang sangat spesial. Instruktur Woling menghela nafas, ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia dengan kuat mengingat kedua faksi di akademi ini di dalam hatinya. Selain itu, saya mungkin telah mengatakan kemarin bahwa Anda hanya perlu masuk 50 besar di kualifikasi akademi dalam, tetapi saya pikir dengan kekuatan Anda yang sebenarnya, Anda mungkin mencoba untuk masuk ke 5 besar. Instruktur Woling tersenyum saat dia melihat di Xiaoyan. Dia tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa hal tadi malam. Bukankah semuanya sama? Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Itu tidak sama. Jika Anda dapat masuk 5 besar dalam kompetisi kualifikasi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke aula koleksi buku akademi. Sun Er melanjutkan dengan senyuman sebagai gantinya. Ruang koleksi buku? Apakah hal-hal di dalamnya sangat menarik? Xiaoyan terkejut saat dia bertanya. Saya hanya dapat mengatakan bahwa lebih dari setengah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi datang dengan niat untuk memasuki aula koleksi buku. Di dalamnya termasuk Sun Er, Bai Shan dan yang lainnya. Sun Er menghembuskan napas seperti kebun di sisi Xiaoyan. Sikapnya yang tersenyum, hangat dan lembut menyebabkan tatapan sekitarnya, yang menatap Xiaoyan, tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Aula koleksi buku adalah tempat terlarang di akademi luar Akademi Jianan. Pertahanannya sangat ketat. Biasanya, selain beberapa orang yang dapat dihitung, yang memiliki kualifikasi untuk masuk, itu dalam keadaan terkunci hampir sepanjang waktu. Hanya setiap tahun setelah kompetisi kualifikasi selesai, akankah sekali lagi dibuka untuk jangka waktu terbatas. Sun Er berkata dengan lembut, jika seseorang beruntung, seseorang akan mendapatkan manfaat yang sulit dibayangkan dari dalamnya. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dengan latar belakang Sun Er, dia masih memiliki opini yang tinggi tentang book collection hall yang misterius. Dalam hal ini, hal-hal di dalamnya seharusnya tidak mengecewakannya. Dia hanya mengangguk sedikit setelah memikirkan cara ini di dalam hatinya. Ada juga kegembiraan di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum, karena memang seperti ini, maka mari kita lakukan yang terbaik. Namun, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jangan terlalu berharap padaku. Lagi pula, ada cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kekuatanmu. Hanya ada 5 orang yang perlu Anda perhatikan selama kompetisi kualifikasi, kata instruktur Woling sambil tertawa. Ada keajaiban dalam tawanya, yang pertama adalah penyihir kecil itu. Bakat pelatihannya tidak lebih lemah dari Anda. Apalagi, dia telah mengikuti di samping orang yang kuat seperti wakil kepala sekolah selama bertahun-tahun. Dengan terpapar pada lingkungannya, pengetahuannya jauh melebihi orang-orang pada kelompok usia yang sama dengannya. Kelas teknik Qi dan keterampilan Do yang telah dia pelajari juga di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, karakternya aneh dan unik dan tidak terpengaruh oleh taktik lembut dan keras. Dia benar-benar memiliki karakter iblis kecil.
Namun, untungnya dia tidak terlalu tertarik pada pria, jadi kamu tidak perlu khawatir direcoki olehnya. Tentu saja, dengan hubunganmu dengan Sun Er, dia mungkin akan melampiaskan amarahnya padamu. Orang kedua adalah Bai Shan, yang kamu temui kemarin. Sebagai salah satu siswa paling berprestasi dan orang yang menerima perhatian terbesar di akademi selama 2 tahun terakhir ini, kekuatannya juga sangat kuat, tidaklah berlebihan untuk memanggilnya saingan. Yang ketiga adalah seseorang yang belum pernah Anda temui. Namun, orang itu termasuk orang-orang dari unit penegakan hukum yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Apalagi, posisinya cukup tinggi di dalamnya dan mendapat kepercayaan dari kepala unit penegakan hukum saat ini. Selain itu, dia adalah seorang yatim piatu dan kemungkinan akan sering tinggal di akademi ini. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih unit penegakan hukum, faksi yang kuat, di tangannya. Orang keempat disebut Lumu. Dia adalah salah satu siswa terbaik di Departemen Alkemis. Tidak hanya keterampilan penyulingan obatnya yang luar biasa, tetapi dia juga tidak lemah dalam pelatihan doki. Dia juga lawan yang tidak bisa kamu remehkan. Anda juga harus sangat berhati-hati tentang dia. Ini karena, menurut urutannya, lawanmu hari ini mungkin dia. Instruktur Wolling mengingatkan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia bertanya, di kelas mana kekuatan Lumu itu? Sekitar bintang 3 Dadoshi. Namun, orang itu adalah pot obat yang lengkap. Dokinya dangkal dan tidak perlu dikhawatirkan. Xiao Yu di samping tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata, bahwa Lumu adalah salah satu pelamar terbaik untuk Xiao Yu. Ketika dia pertama kali memasuki akademi, orang itu menyamar sebagai murid baru dan membawa Xiao Yu untuk berkeliaran secara acak di sekitar akademi selama lebih dari setengah hari. Setelah itu, Xiao Yu merasakan sesuatu dan langsung menendangnya ke dalam kolam. Siapa yang menyangka bahwa sejak satu tendangan itu, orang itu mendekat, berulang kali mengganggu Xiao Yu. Sayangnya, setiap saat, dia akan diserang hingga luka menutupi seluruh tubuhnya. Sungguh beruntung dia adalah seorang alkemis. Jika tidak akan ada cukup obat penyembuhan yang bisa dia gunakan. Instruktur Wolling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Kemerahan muncul di wajah cantik Xiao Yu saat dia mendengar guratan instruktur Wolling. Dia tanpa daya berkata, jangan menyebutkan permen lengket yang tidak bisa saya singkirkan. Dia benar-benar membuatku kesal sampai mati. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata mereka berdua. Matanya segera menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiao Yu dan bercanda berkata, cek. Sungguh tidak terduga bahwa kakak sepupu, kakak Xiao Yu juga cukup menawan. Namun, orang itu kali ini tampaknya sedikit lebih baik dari orang itu dari 2 tahun lalu. Menurutmu apakah setiap orang memiliki penglihatan yang sama denganmu? Ini bukan berarti tidak ada yang menginginkan wanita ini. Xiao Yu mendengus saat melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke instruktur Wolling. Sambil tersenyum, dia bertanya, bagaimana dengan orang terakhir? Sedekat berada di depan matamu, kata instruktur Wolling dengan licik. Xiao Yan terkejut. Tatapannya beralih ke Sun Er. Ketika dia melihat ekspresi cakepnya, dia hanya bisa berkata dengan senyum pahit, memang, saingan yang harus dianggap serius. Tidak diragukan lagi, orang terakhir yang dikatakan instruktur Wolling yang perlu dia perhatikan secara alami adalah orang dengan bakat pelatihan paling menakutkan dan latar belakang misterius yang besar, Sun Er. Selama beberapa dari mereka tertawa pelan, galeri tontonan di sekitar stadion sekali lagi dipenuhi oleh siswa. Suara bising langsung menembus awan. Hari kedua kompetisi kualifikasi akademi dalam akhirnya akan segera dimulai.